masalah lagi di social media. Oh my god. Oh my god. I cannot believe. I can't believe this. Ada masalah. Elvin, kau dengarkah? Betulkah ada masalah lagi di social media, please? Iya, coba kau tengok di belakang kau sekarang. Ada banyak tuh masalah sekarang di social media. Oh, iya. Oke, saya tengok sekarang. What is this piece of shit? No, I cannot believe this. Dulu saya sudah buat sampai patu pasal dia. Dia masih tidak cukup attention kah? Dia masih mau attention kah sampai sekarang? This is bullshit. Ini orang betul-betul tidak puas betul dengan attention yang dia sudah dapat, yang saya sudah bagi dari tahun lalu. Sekarang dia mau lagi dari saya. Hey! Kalau betul-betul dia mau attention, saya akan bagi dia attention. Saya akan buat research and kenal pasti apa masalah yang dia buat, and then saya akan bagi dia full on attention. Apa masalahnya? Ini pula masalahnya. Hey guys, it's me Alvin. We're back with another video. Bukan konsisten sebab memandangkan tiada masalah sudah di social media, sebab dia kurang-kurang sudah. So itulah saya punya konten sekarang, kurang-kurang sudah saya upload di YouTube channel saya. Tapi if ada masalah lagi di social media, saya akan menjadi kerap lagi buat video dan saya akan cakap juga saya punya ayat tagline konsisten tuh, okay? I promise. Sarang. So anyway, topik kita pada hari ini saya akan cakap pasal ada satu orang nih yang betul-betul famous, all time favorite artis kamu semua di luar sana, saya tahu, sebab dia punya likes betul-betul tinggi, followers dia tinggi, kala-kala artis Malaysia, kala artis Hollywood lah, semua dia kasih kala. Datuk Mijan. To those of you guys yang di luar sana tuh yang tidak tahu apa yang si Mijan buat. So basically apa yang dia buat, dia ada post satu gambar di social media dia, di Instagram feed dia, di mana tuh gambar adalah gambar dia, and sebelah dia pula dia punya X. And dia ada guna tuh apps, face app, untuk kasih tukar dia punya muka jadi perempuan, and muka X dia tuh jadi muka lelaki. Itu saja. But then pasal tuh gambar saja telah menimbulkan isu dan kontroversi di antara dorang dua nih, dan menyebabkan pergaduhan lah di social media dorang, di Instagram dorang berbalas-balas, bermarah-marah. Konten. Anyway, itulah dari sebab tingkah laku dan perbuatan si Mijan dengan mempost gambar lama dia dengan dia punya ex, ini telah menimbulkan spekulasi, assumption di mata-mata dia punya audience, dia punya followers. Sebab orang pun akan tertanya-tanya lah, kenapa si Mijan tiba-tiba post dia punya gambar ex dia ni? Adakah dorang masih sama-sama? Adakah dorang get back? Adakah si Mijan masih belum move on? Banyak assumption, banyak spekulasi. Saya sendiri pun tidak tahu apa masalah dia post itu gambar. So dari sebab apa yang si Mijan buat lah, terus dorang bergaduh di Instagram dorang lah, berbalas-balas story, bercakap-cakap, bermaki-maki antara satu sama yang lain. So dengan itu kita akan react dorang punya story di sini, and kita akan sama-sama tengok lah apa yang dorang cakap, apa yang dorang buat. Okay, first kita akan baca dulu IG story dari dia punya ex, and then lepas habis semua ni barulah kita proceed pergi baca story-story si Mijan. Tapi saya rasa tak banyak pun dari ex dia ni. So kita akan start dengan post yang pertama. Mijan, kita tidak apa-apa sudah. Jangan lagi post-post gambar begitu. Even kau ubah pun orang masih tahu itu aku. Kau delete tuh gambar bodoh. Kau buat tuh apa juga motif kau. Kita bukan ada apa-apa sudah. Even kau ubah pun orang masih tahu itu aku. And then Mijan pun reply, dia cakap, Waalaikumsalam. Sorry tak kenal. Siapa ni? Memang cara Islam main maki-maki chat. Tiada kena ajar bagi salam. Memang ada kena ajar macam tu. Biadab. This guy has the audacity untuk cakap macam tu dengan dia punya ex. Kamu ingat balik apa yang dia cakap ni? Kamu ingat betul-betul apa yang dia cakap dengan dia punya ex. Okay, now saya akan kasih tunjuk kamu dia punya chat, macam mana dia chat saya hari itu, di mana yang saya ada buat video pasal dia, saya expose dia 2 kali, and then dia chat saya pasal tu video. Ini dia punya chat. How dia chat saya.
Kecil saja pakai Kenny, senang dia bantu cari kau. So kamu nampak sudah kan, begitulah cara dia chat saya hari itu. Terus sama itu kan kamu yang di luar sana tuh cakap yang saya penakut sebab tidak reply dia punya message. Sebab kenapa saya tidak mau reply dia punya message? Sebab saya tidak mau layan budak-budak macam tuh. Buang masa saya saja untuk mau reply message macam tuh. Sebab kenapa si Mijan chat macam tuh? Sebab dia tahu yang dia sudah koyak. Dia sudah tahu yang apa yang dia buat tuh memang betul. Tapi dia tidak mau admit apa yang dia buat tuh. So itulah dia mau bawa one by one tuh. So anyway, saya rasa sampai itu saja post dari IG story si dia punya ex nih. Sebab saya tengok tidak banyak juga pun sama tidak juga banyak yang penting. So kita akan move on pergi story si Mijan pula. Hujan sudah. Nah, ada orang sini nih. So mari kita baca. Ah, si bodoh yang malang, kau yang insta famous, kau ada nih sial, babi, anjing, astagfirullahaladzim. Sudah kira memaki. Itu biasa, memang gaya dia mukat memaki. Oke, paham. Kalau untuk tarik view kau tuh post-post benda begitu sasa, kau mental. Banyak cara kau boleh tarik view kau. Betul. Bukan dengan cara yang bodoh begitu. Betul. Sampai pun degree kau begitu, tapi otak kau kasih tinggal Leonardo longkang. Betul. Oke, cerita pasal dosa. Oh, oke, mau dengar? Buat macam aplikasi apps nih orang dari niat. Niat kau macam mana? Betul. Kalau mau cakap pasal dosa, kau pakai tudung ke bosku? Hah, Zura? Kau punya apa seksi skirt, kau tunjuk dekat orang tuh. Kau pikir dosa kau apa? Burn. Dia punya ex sudah kena burn. Gila-gila lah si Mijan punya main savage. Itu bagi si Mijan, itu dia punya pendapat. Tapi kalau mau cakap pasal dosa, selama kamu bersama tuh, kamu sudah bersentuh, berpelukan, berpegang tangan itu ini semua, and then kamu post tuh gambar kamu, video kamu di social media kamu, di Instagram kamu, di mana kamu kasih let the public to see, kamu punya follower semua untuk nampak tuh benda semua. And setahu saya kalau di dalam agama kamu, selagi kalau kamu belum ada ikatan sah, belum berkawin, ataupun si Mijan belum halalkan dia punya ex, kamu tidak boleh bersentuh. Macam mau mati sudah aku tengok. Kau lupa lagi aurat kau tuh. Itu lagi teruk bosku. Kau punya Dia tidak sadar diri sendiri. Kau punya dosa. Aurat kau punya tuduk, kau punya tangan, kau punya kaki, semua kau tunjuk. Seksi-seksi kau tunjuk sama orang tuh. Kau lupa Terus? tuh itu aurat kau. Aha, Itu teruskan. lagi besar dosa deh. Kau tunjuk Teruskan. sepanjang masa kau. Nih kau tunjuk kau punya skirt, kau pakai skirt, nampak perut lah. Inilah dengan bangga kau. Itu kau nak malu ah? Teruskan. Ini baru kau lupa gak? Kau punya apa nih? Aurat kau lupa. Islam kau tuh bosku. Bukan kau. Hai. Pandailah kau biar kau sudah besar. Dia betul-betul yang dia kasih kena habis pada dia punya ex tuh. Dia tahu cakap tapi dia tidak sedar diri dia sendiri ini, Pak. Dia mau cakap pasal dosa tapi dia sendiri sudah pegang tuh tempat-tempat yang nampak tuh aurat. Pada cakap nih, jangan overreact, minta supporter di IG, hadam and fikir. Kalau aku post gambar kau tidak senonoh, aku boleh terima separuh bogel kah apakah ini over habis. Macam aku post gambar dia tiada baju. Kenapa mau post gambar dia tiba-tiba? Kamu lama sudah tidak berkontak, kamu tidak sama-sama lagi. And lagi-lagi dia ada boyfriend baru, sudah saya pun tidak tahu lah sama ada itu betul atau tidak. Tapi why tiba-tiba mau post gambar dia? Tidak gambar lain kah? Sama kamu sudah tidak apa-apa, kenapa masih mau save gambar dia di handphone? Saya just don't understand. Diorang punya mainan. Saya pun sendiri tak faham sudah guys. Anyway, kita move on pergi dia punya last post lah. Sebab saya terlampau mataku sakit sudah. That's why saya ada pakai ini benda supaya protect me dari dia punya cancerous comments. Cakap sama orang tidak mau kontak aku. Begitu kau cari Ija kontak. Oke. Tapi status WhatsApp dia reply juga, apa Dazu? Kau ni ibarat duit shilling, depan lain, belakang lain. Hai, satu je ubat dia ni, block lah aku di WhatsApp. Kalau boleh semua lah, oke, macam kau selalu buat. Ada masalah, block, bukan selesaikan. Tidak matang, lari dari masalah, bukan dibaiki. Tidak matang, benda begini tidak matang kau bilang sama dia, fuck off! Benda-benda yang macam ni lah apa yang kau buat sekarang. Share kamu punya private conversation, kamu share kamu punya masalah di social media, kamu share everything, kamu meluah kasih tunjuk masalah rumah tangga kamu walaupun kamu belum berkahwin di social media. Beginilah tidak matang.
This is what you call tidak matang. Dua-dua pun tidak matang. Sama aja kamu dua nih ya. Dua-dua pun mau kasih meluah di social media biar let the public to see. Hey, kami ada masalah rumah tangga, kami belum kawin. Tapi kan kami mau ngasih tunjuk dua masalah kami ya. Hai, saya tidak kisah siapa yang duluan start, si Mijan kan dia punya ex. Tapi kalau dua-dua pun buat benda yang sama, dua-dua pun tidak matang. Saya pun tidak tahu sudah apa mau cakap. Saya pun lost of words dengan apa yang saya sudah nampak dan lihat dan hadam. Saya pun tidak sure sama ada kalau dorang betul-betul ini sudah break ataupun tidak, ataupun ini adalah just dorang punya lakonan untuk get attention, untuk buat fake drama. Saya pun tidak sure sebab si Mijan ada upload satu video di YouTube dia di mana dia buat truth or dare tidak silap saya, and then dia buat prank dengan dia punya ex, di mana dia call dia punya ex yang dia cakap dia I love you, I hate you, itu ini bla 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 semua. And then kalau kamu dengar tuh dorang punya phone call betul-betul macam okay aja dorang, betul-betul yang just friends saja sudah. Tapi saya pun tidak tahu apa yang berlaku sampai tiba-tiba dorang mau bergaduh begini. Saya pun tidak faham. Adakah ini just lakonan untuk get views, attention on social media sekarang? Saya pun tidak tahu. Anyway, saya rasa I have to end this video here sebab saya pun tidak tahu lagi apa mau cakap. Sama saya yakin 100% yang si Mijan akan tengok saya punya video yang ini. And then saya yakin 100% lagi dia akan cakap benda yang sama, di mana dia akan cakap kalau saya kasih masuk dia punya nama di dalam YouTube saya boleh dapat tinggi views untuk build saya punya channel, ataupun kalau saya memperburukkan orang I will get views di saya punya YouTube. Bro Mijan, kau ingat kau betul-betul relevan kah ataupun famous di merata tempat sampai bila orang letak kau punya nama saja dalam video dorang, lepas tu it will get views yang meletup. Kau ingat kau betul-betul famous kah? Ada nama kah? Orang tu akan dikenali ramai, famous ataupun relevant pasal satu benda saja. Either it's a bad thing ataupun a good thing. Tidak kisah apa yang kau buat, kalau orang mau ambil tahu pasal tu benda, sama kalau bagi dorang itu, dorang find it interesting sama menarik perhatian dorang, dorang akan ambil tahu pasal tu benda. That's what makes tu benda famous ataupun viral ataupun trending. Bukan sebab pasal kau punya nama, kau punya followers tinggi, kau punya likes tinggi ke apa, makes you relevant. Kalau kasih letak kau punya nama dalam video apa-apa saja, terus akan dapat tinggi views. Semua depends on the topic ataupun to content ataupun isi to content. And plus, if you wanna talk about views, then let's talk about views. Kau cakap kalau saya kasih masuk nama kau di dalam video saya ataupun kasih masuk nama kau di dalam title saya, tu video saya akan dapat tinggi views. Tapi bila kalau saya cakap benda lain ataupun bukan video pasal memperburukkan orang, saya akan dapat less views. Saya start buat video dari tahun 2016 lagi. Time tu saya belum ada lagi buat video pasal memperburukkan orang. Time tu saya cuma buat video-video yang orang boleh relate dalam hidup dorang. Tapi still, people still dorang klik tu video. Sebab kenapa? Depends on the content, depends on the topic yang saya cakap. Itu yang bikin orang mau klik tu video. Kalau dorang find it interesting, dorang akan klik tu video. And kalau kau tengok kau punya video di YouTube, ada a few saja kau punya video yang banyak views. Congrats. Tapi sayangnya tu video bukan kau yang shoot, bukan kau yang edit ataupun buat script. Tapi setahu saya ada satu saja video kau yang kau buat script, tapi orang lain yang tolong shoot. And the rest itu semua orang lain yang tolong shoot kau punya video, tolong edit, and tolong buat script yang tinggi views. And then bila kau tengok video kau yang lain, di mana tu video yang kau shoot sendiri, tidak siapa-siapa yang tolong kau, sedikit view. So, in conclusion, you clearly don't understand shit pasal semua ni benda. So, kau boleh just stick with TikTok and stick with your Instagram lah. Saya pun tidak faham lah. Kau lagi tua dari saya, kau lagi berpendidikan dari saya. Saya dulu sampai sijil saja. Tidak guna mau study jauh-jauh, berpendidikan tinggi itu ini semua, tapi kau punya adab, kau punya attitude tidak. Sebab at the end of the day, orang tidak akan tengok dengan apa yang kamu ada. Orang cuma akan tengok kau punya personality, kau punya adab, kau punya manners, kau punya attitude semua. Itu saja orang akan pandang. Tapi itulah saya punya nasihat, bukan untuk si Mijan saja, tapi untuk semua orang yang tengok saya punya video di luar sana tuh. Please, be aware dengan apa yang kamu buat di social media. Please be aware dengan apa yang kamu post. Jaga-jaga dengan apa yang kamu post, and think twice dengan apa yang kamu mau buat ataupun post di social media untuk the public to see, whole world to see lah. Anyway guys, that's it for today. Hope you guys enjoyed to this video. Give this video a thumbs up if you liked it, and don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome and peace. Tunggu saya punya Sweet Dreams akan keluar besok 10 malam.